Kenapa ada orang bisa setega ini? Kira-kira pertanyaan ini mewakili pertanyaan publik ataupun netizen di media sosial. Kok ada orang kayak begini? Apa yang terjadi dan ada apa di benak Taufik Hidayat? Apakah peristiwa ini menyedihkan? Sangat. Apakah peristiwa ini mengerikan? Iya. Apakah pelaku pantas dihukum berat? Iya. Tapi apakah saya terkejut dengan peristiwa ini? Sejujurnya tidak. Kenapa? Karena kalau kita mau terus terang, kasus-kasus atau peristiwa penganiayaan, jangan pakai kata penyiksaan, nanti marah Komnas Perlindungan. Ya. Kita bahas itu. Kalau kita buka apapun lah itu, berita online, kita dengar radio, kita baca koran, siapa tahu masih ada koran, kita tonton televisi. Kasus penganiayaan itu luar biasa banyaknya. Cuma kenapa kemudian kasus ini menjadi perhatian kita? Karena dia ada di spektrum berat. Tapi bukan yang terberat. Karena spektrum terberat adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Ini kan tidak. Berarti maaf, tidak terlalu berat. Hanya saja betapa foto ataupun video korban dalam kondisi luka parah itu tersebar sedemikian rupa. Ditambah lagi ada narasi, ada fragmen bahwa yang bersangkutan sudah keluar dari rumah selama 3 tahun dan seterusnya. Itu memberikan drama yang luar biasa pada peristiwa yang sekali lagi menyedihkan ini. Kenapa saya buru-buru mundur ini? Karena Mas Gaib siaplah untuk sebuah anti klimaks. Ketika Mas Gaib suatu saat nanti cepat atau lambat akan menelan ludah pahit. Gigit jari bahkan. Kenapa? Korban ini kan menderita sepanjang hayat ya. Barangkali secara fisik tidak lagi sempurna seperti dulu lah ya. Kira-kira hukuman yang pantas dijatuhkan untuk orang yang sudah mengakibatkan teraniayanya manusia sedemikian parah itu hukumannya berapa tahun? Umur hidup. Umur hidup. Sayangnya maksimal 12 tahun. Wah, nggak adil dong. Makanya saya katakan bersiaplah untuk sebuah anti klimaks. Hari ini kita ngobrol dengan perasaan sedih sekaligus marah, membayangkan korban menderita sedemikian parah, tapi hukuman maksimal bagi pelaku adalah 12 tahun. Anggaplah hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun. 17 Agustus kelakuannya baik, kurangi. Hari Raya Besar Keagamaan kelakuannya baik, kurangi. Kurang dari 12 tahun. Kurang dari 12 tahun, si pelaku ini akan lenggang kangkung kembali ke tengah-tengah kita. Sementara korbannya menderita panjang hidup dia. Panjang hidup dia. Nah jadi, maaf kata ya, ini saya nyinyir nih. Emang kita harus serius itu kan ngobrol tentang kasus ini? Sementara konstruksi hukumnya di dalam KUHP baru tidak sungguh-sungguh sejiwa dengan ekspektasi kita bahwa masalah ini harus dianggap sebagai masalah yang serius dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. KUHP tidak sungguh-sungguh sejiwa dengan kita. Indikatornya itu tadi. Ternyata hukuman maksimal bagi pelaku penganiayaan berat yang berencana itu 12 tahun. Kalau tidak berencana, kurang lagi. Kalau tidak berat, kurang lagi. Kita pakai asumsi penganiayaan berencana dan berat. 12 tahun. Yap. Karena korban juga tidak meninggal dunia. Iya. Bukan berarti kita berharap dia meninggal dunia. Artinya peristiwa ini tidak menempatkan pelaku pada titik paling ekstrim dalam pasal-pasal pidana terkait penganiayaan. Saya baru tahu loh Mas, itu di KUHP yang baru ya? Itu KUHP baru. Jangan salah lagi. KUHP baru ini kan dibanggakan oleh Komisi 3 sebagai KUHP yang lebih humanis. Yang meninggalkan kacamata retributif bahwa mata balas mata, sakit balas sakit, mati balas sakit. Ini KUHP yang lebih humanis. Kesempatan bagi yang namanya rehabilitasi, bagi pelaku pidana itu jauh lebih terbuka lebar. Nah, sanggup nggak Mas Gaib membayangkan si pelaku keji ini di dalam penjara, alih-alih dibikin sakit tapi justru dibina, diberikan keterampilan ini dan seterusnya. Ikhlas tidak? Nggak ikhlas. Nah, apalagi kalau nanti ada video dia tiba-tiba sholat, tiba-tiba berlaku baik, insaf, taubat segala macam. Tapi berarti keluarga yang berharap dibalas mata, bibir dibalas bibir, tuntut rokok dibalas rokok tuh nggak akan
Itu ekspektasi yang sangat manusiawi. Nauzubillah min dzalik. Kalau udah terjadi pada keluarga kita, hampir bisa dipastikan kita juga punya harapan yang sama kan. Bahwa rasa pedih ini hanya bisa dilunasi dengan kepedihan yang sama pula yang ditimpakan kepada pelaku. Tapi silakan gigit jari, hukum kita tidak seperti itu cara berpikir dan cara kerjanya. Mas Reza kan sering jadi saksi ahli. Ya. Mungkin nggak nanti hakim akan memberikan hukuman lebih dari 12 tahun sesuai dengan aturan yang... Karena itu saya katakan ke polisi, ayo kita berpikir keras, temukan apalagi kesalahan-kesalahan berikutnya. Dengan harapan pasal berlapis. Pasal berlapis yang ditimpakan kepada pelaku itu dengan harapan sanksi pidananya lebih dari 12 tahun. Misalnya ada tidak kemungkinan selama 3 tahun itu sudah terjadi kekerasan seksual berupa ruda paksa. Ada tidak? Dalam kondisi sakit, tetap diharuskan untuk melayani keinginan sang pelaku. Kalau ada, itu jadi lebih berat. Apalagi perkosaannya berulang. Nah, ini kan berarti butuh pintar-pintar atau kreativitas polisi juga untuk menemukan apalagi ya kesalahan pelaku. Lagi, jangan-jangan nih ketika melakukan penganiayaan itu ditayangkan secara live. Atau di video. Ya, di dark web. Lalu diperdagangkan. Itu bentuk apa? Eksploitasi. Tambah lagi pasalnya. Seperti itu. Atau selama 3 tahun ini kan si Taufik ini sempat mengunggah foto yang berwajah ganteng itu di Tinder dan di beberapa situs jodoh untuk mengambil korbannya. Infonya seperti itu. Itu bisa juga ya, korban-korban yang dianggap udah Jadi dia laksana predator gitu, Iya. mengincar korban baru. Tidak usah ke depan, ke belakang, bahwa ternyata pelaku ini dikabarkan sudah pernah masuk penjara sebelumnya. Berarti dia kan seorang residivis. Tapi tetaplah, saya tidak membayangkan akan ada hukuman lebih 20 tahun terhadap orang ini. Oke Mas, sekarang dari sudut pandang psikologi, kenapa ada orang bisa yang masih relatif masih muda, itu bisa setega ini menganiaya, menyiksa teman wanitanya, menusuk dengan besi mata, menggunting bibirnya. Kalau buat kita sebagai manusia normal, sebenci-benci kita sama orang ya kita nggak akan melakukan hal itu. Kalau saya terhadap pelaku kekerasan yang ekstrim macam ini, melakukan risk assessment, penakaran resiko terhadap 5 dimensi. Secara kebetulan ternyata dari pemberitaan yang saya simak, ada sejumlah fitur pada diri pelaku yang sudah mengena nih ke beberapa dimensi yang akan saya coba sebut ini. Yang pertama, mari kita cek ada tidak kekhasan psikologis tertentu. Saya pakai kata kekhasan nih, karena kalau saya salah pilih kata, nanti saya seolah-olah memberikan ruang bagi peringanan sanksi. Ada tidak kekhasan psikologis atau kekhasan mental tertentu pada diri si pelaku, termasuk penyalahgunaan nafza. Warta berita mengatakan dia pakai alkohol. Oke, ada satu. Tidak ada barang lain di muka bumi ini yang keterkaitannya sangat kuat dengan kekerasan melebihi alkohol. Itulah zat terlarang yang paling dekat dengan kekerasan. Satu ya, itu dimensi pertama. Yang kedua, fantasi kekerasan. Coba dicek. Dia kalau di YouTube dia nonton apa? Ketika dia baca cerita tentang apa? Bahkan ketika dia bermimpi, mimpinya tentang apa? Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang fantasi-fantasi kekerasan yang dia punya. Fantasi, dorongannya akan direalisasikan. Nah, dia realisasikan kepada korban. 2 ya. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Kabarnya juga, jangankan ke orang luar keluarga, ke ayah kandungnya pun dia sudah melakukan serangan agresif gitu ya. Kalau keinginannya nggak dipenuhi, dia bisa mukul. Nah itu, berarti ada sebuah pola pengekspresian amarah yang memang sudah kita temukan sejak dulu pada diri si pelaku. Jadi semestinya kita juga nggak terlalu kaget juga gitu. Yang keempat, stabilitas pendidikan dan stabilitas penghasilan. Oke, stabilitas pendidikan kita simpan. Ini menyangkut berapa jauh seseorang secara kognitif terus mematangkan dirinya dengan wawasan-wawasan baru untuk memecahkan masalah. Atau stabilitas penghasilan. Seberapa jauh orang ini punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dia.
Dan yang kelima adalah stabilitas tempat tinggal, stabilitas domisili. Kabarnya orang ini berpindah-pindah. Ya. Dari 5 dimensi itu, perkiraan saya paling tidak 4 dimensi di antara ini sudah terjawab. Jadi 4 dimensi itulah yang berinteraksi satu sama lain, yang membuat orang ini kemudian kena sampai hati berbuat keji sedemikian rupa. Hari ini mulai muncul spekulasi di ruang publik, jangan-jangan ini psikopat. Ya, psikopat. Sebuah spekulasi yang sah-sah saja untuk diperbincangkan. Tapi ingat, kita tidak bicara tentang psikopat sebagai seorang psikopat semata. Di organisasi kepolisian banyak psikopat. Di parpol banyak psikopat. Di kalangan eksekutif, banker dan sejenisnya banyak psikopat. Tapi kita sekarang sedang bicara tentang seorang psikopat, anggaplah demikian, yang melakukan pidana. Kita harus mendahulukan mana nih, tentang psikopatnya atau status dia sebagai orang melakukan pidana. Kenapa hal ini penting untuk kita sikapi secara hati-hati? Agar jangan sampai sebutan psikopat itu, seandainya dia psikopat, itu justru sekali lagi memberikan ruang peringanan hukum bagi dia. Padahal mudah-mudahan kita bersepakat, kita ingin pelaku ini dihukum berat. Ya. Karena kita ingin pelaku dihukum berat, maka narasi apalagi spekulasi yang kira-kira bisa meringankan itu sebaiknya kita tepis jauh-jauhnya. Riset mutakhir mengatakan psikopat itu bukan hanya kondisi terkait perilaku dan tidak terbatas hanya pada kepribadian. Psikopati itu bicara tentang kondisi otak manusia yang memang berbeda. Nah sekarang Mas Gaib kita bayangkan bahwa pelaku mengatakan gini ke hakim. Majelis, saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, tapi saya mau bilang apa ya? Kondisi otak saya itu berbeda. Inilah kondisi otak psikopat. Nah sekarang konsekuen aja. Orang yang dari sananya, kodrati memang berbeda. Betul tidak harus kita hukum seberat-beratnya? Ternyata perilaku kekerasan ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Karena kondisi otaknya yang memang berbeda. Bukan berarti saya memberikan pembenaran ya. Justru saya sedang men-challenge kita semua. Apakah narasi terlebih spekulasi tentang psikopati itu menguntungkan atau tidak? Pada akhirnya akan membantu otoritas penegakan hukum menjatuhkan hukuman yang berat atau tidak? Saya khawatir justru kontraproduktif. Karena psikopat itu sebenarnya udah ada sejak bawaan. Ya? Jadi bawaan, kondisi otaknya memang berbeda. Kondisi otak memang berbeda. Oh, berarti bahaya dong, jangan dijadiin. Makanya, contoh ya, contoh. Tentu saja anak-anak berbeda dengan dewasa ya. Ada sejumlah kasus kekerasan yang luar biasa brutal di kawasan Jabodetabek. Ada seorang anak perempuan yang menenggelamkan seorang balita, meninggal dunia disimpan dalam lemari. Kemudian di tempat lain ada seorang remaja yang menghabisi neneknya, menghabisi ayahnya, dan membuat cedera parah ibu kandungnya. Ya mungkin masyarakat juga mengatakan itu psikopat atau variasinya gitu. Apa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka? Hukuman seberat-beratnya? Tidak. Rehabilitasi yang lebih kedepankan. Dalam KUHP yang baru, ketika kita bicara pelaku dewasa yang ternyata punya kekhasan secara psikologis, punya kekhasan dari sisi mental, benar kok. KUHP mengatakan tidak bicara hukuman semata, tapi ada rehabilitasi. Saya kembalikan ke Mas Gaib. Rela tidak? Pada akhirnya orang ini dihukum iya. Tapi ternyata sekian persen adalah bentuk kepedulian negara berupa rehabilitasi terhadap dirinya. Rela tidak? Ikhlas tidak? Ikhlas saja. Jangan sampai akhirnya orang ini layak untuk dibina. Iya, direhab. Direhab. Ya. Karena apa yang dilakukannya di luar kesadaran dia. Tapi kalau dari 4 dimensi yang dijelaskan Mas Reja tadi kan udah dapat semua tuh. Ya. Salah satunya adalah soal pekerjaan. Kan dia seorang debt collector. Kalau kita baca dari laporan polisi ya. Dan setiap dia tidak dapat apa yang dia minta, dia melampiaskan kekesalannya dari kliennya itu ke perempuan ini. Saya tidak sedang bermaksud memojokkan ya, tapi kan sudah menjadi pandangan publik. Pekerjaan sebagai debt collector itu identik dengan kekerasan, betul tidak? Betul. Entah itu kekerasan verbal, kekerasan gesturnya, apalagi mungkin kekerasan dalam perbuatan. Mungkin tidak semua debt collector seperti itu, tetapi yang saya katakan, bekerja di bidang yang satu ini tampaknya memang mengondisikan, bahkan mengharuskan si pemilik pekerjaan untuk mengeksploitasi agresivitas yang dia punya. Tiap orang punya agresivitas, Mas Gaib. Tinggal lagi, apakah kita harus menekan agresivitas itu, ataukah kita mensublimasi, menyalurkannya dalam bentuk yang lebih luhur,
Ataukah kita harus menyalurkannya dalam bentuk yang mentah? Nah, apa boleh buat? Pekerjaan sebagai debt collector yang saya pahami bisa saja saya keliru, bagaimana dipandang oleh publik, ini adalah pekerjaan yang justru mengeksploitasi, memanfaatkan, mengondisikan orang untuk terus-menerus memupuk agresivitasnya. Karena itulah dianggap sebagai sebuah aset berharga bagi dia untuk sukses dalam pekerjaannya. Nah, sekarang kita bayangkan, kita kombinasikan ya. Masyarakat bernarasi ini psikopat, kondisi otaknya memang berbeda. Kemudian dia menekuni bidang pekerjaan yang memang mengharuskan dia untuk memupuk agresivitas itu. Apa jadinya? Ya, Bobot kekerasannya dari waktu ke makin waktu liar. akan makin mengerikan kan seperti itu. Nah, eh, ada di medsos mereka berkomentar bagaimana ketika orang ini melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dekat. Dekat ini kan berarti kan orang itu dia sayang sebenarnya karena 3 tahun bersama-sama atau 1,5 tahun menurut Taufik ya. Itu kan dia melakukan pencongkelan penusukan di mata, menggunting bibirnya, memukul, menyundut dengan rokok dan segala macam kekerasan itu. Itu dia melakukannya dengan sadar atau sebenarnya itu cuma jadi nggak, maksudnya kita kan suka berpikir ya, kalau kita bersama orang-orang yang kita sayang kan kita kan melindungi harusnya. Ataukah dia ini menjadikan si YTR ini cuma sebagai pelampiasan atau tempat untuk dia berkomunikasi karena selama ini mungkin dia jarang berkomunikasi sama orang, saya kurang tahu juga. Saya tidak tertarik menjawab pertanyaan Mas Gaib itu dari sudut pandang klinis. Saya tetap punya kepentingan untuk mencoba memberikan tinjauan dari sudut pandang hukum. Psikologi forensik itu ke hukum, bukan ke klinis, bukan ke arah pengobatan. Dengan kacamata psikologi forensik yang saya punya, saya ingin membangun asumsi bahwa orang ini sadar sepenuhnya akan perbuatannya. Ya itu tadi, kalau kita ingin menimpakan pasal yang berat gitu, ada di spektrum sebelah kanan walaupun bukan yang paling kanan, ya kita anggap orang ini melakukan penganiayaan berat secara berencana. Di balik kata berencana maka asumsinya apa? Orang itu sadar, orang itu punya kalkulasi atas perbuatannya. Oke, Mas, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Sudut pandang lingkungan dulu ya, Iya. belum ke keluarga. Ini ada si Taufik ini bersama dengan YTR ini berpindah-pindah selama 4 kali. Ya. 4 kali di kos-kosan. Dan menurut polisi di 4 tempat ini kekerasan itu terjadi. Jadi. Bahkan di kosan yang ketiga pemilik kos tuh sempat marah dan mengusir mereka. Ribut lah sama pemilik kos. Mungkin saya di situ nggak detail sih penjelasannya. Nah, pertanyaannya berpindah-pindah tempat ini apakah lingkungan orang-orang sekitar tidak melihat? Kan karena ketika kekerasan itu terjadi kan itu terjadi di kosan kedua atau ketiga gitu. Mas Gaib ingin kita meninjau berpindah-pindah itu dari sudut pandang pelaku, dari sudut pandang warga sekitar. Warga sekitar gitu. Warga sekitar. Kalau dari warga sekitar, saya ingin katakan begini. Pertama, adakah kemungkinan bahwa berpindah-pindahnya pelaku dan korban itu tidak memberikan waktu yang cukup bagi warga sekitar, bagi tetangga untuk secara definitif memastikan apakah ini sungguh-sungguh merupakan penganiayaan atau tidak ya di kamar sebelah. Belum cukup waktu untuk itu. Satu. Yang kedua, dalam psikologi forensik ada istilah bystander effect. Mas Gaib, kita selama ini selalu beranggapan hindari tempat sepi loh. Kenapa? Karena tempat sepi itu berbahaya. Kok bisa berbahaya? Karena tempat sepi berarti kemungkinan kita mendapat pertolongan ketika kita berada dalam situasi bahaya akan sangat kecil. Oh, namanya sepi. Tapi sadarkah kita, bystander effect membanting anggapan itu. Bystander effect justru ingin mengatakan di tempat yang ramai, semakin banyak orang yang berada di situ, hasrat untuk menolong itu justru turun. Semakin banyak orangnya, hasrat untuk menolong justru semakin turun. Sekarang kita bayangkan, misalnya pelaku dan korban tinggal di komunitas yang ramai. Tadi saya barusan berteori, semakin ramai orang di situ, kehendak untuk menolong semakin turun. Ibarat bola pertolongan itu terus-menerus memantul ke sana kemari. Tunggu aja kan ada tetangga di sana. Nanti aja tuh kan ada warga yang lama. Itu orang senior, biar aja dia. Kan ada RT, ada RW, tunggu aja nanti polisi juga datang. Sabar, nanti juga paling korban bikin di media sosial. Bola itu terus terpantul seiring dengan semakin banyaknya orang di situ. Pada titik ini tanda petik sekarang kita bisa paham kenapa korban tidak kunjung tertolong.
Tadi saya katakan waktu yang belum cukup bagi warga untuk menyimpulkan ini sungguh-sungguh pidana. Dan yang kedua, secara tanda petik secara alamiah, memang masyarakat sekitar tidak akan peduli karena mereka banyak. Satu sama lain beranggapan tenang saja pihak sana yang akan memberikan pertolongan. Saya akan terbebas dari kewajiban untuk memberikan pertolongan itu. Ya karena kita melihatnya penganiayaan berat yang dilakukan ini kan sebenarnya bukan di tempat yang kosong gitu, bukan di rumah kosong. Ini di tempat kos-kosan yang Rumah petak rumah gitu. petak yang padat. Iya. Gitu. Jadi kan apakah ada teriakan ataukah ada ketika dia keluar berobat atau apapun kita nggak. Iya. Ya kita bayangkan orang-orang yang tinggal di rumah petak juga pasti punya ritme hidup yang barangkali tinggi ya. Dan kebutuhan mereka untuk memenuhi kesanggupan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak ringan. Sehingga fokus mereka adalah ya ke keluarga mereka sendiri, bukan ke tangga sebelah. Kita berusaha untuk meminta Mas Reza menjawab kegelisahan-kegelisahan di media sosial. Ya. Misalkan, kok gak ada yang nanya sih kenapa orang ini bisa kayak begitu. Tadi kan Mas Reza udah jelasin tuh beberapa hal. Oke, sekarang kita ada lagi pertanyaan dari teman-teman di media sosial. Selama 3 tahun ya, sorry, ini saya tadi nyebut 3 bulan. Karena 3 bulan buat saya udah lama, apalagi ini 3 tahun. Saya tahu kenapa kepleset lidahnya 3 bulan. Karena sempat dijanjikan setelah 3 bulan nanti akan ada pekerjaan baru. Nah, setelah 3 tahun ada seorang wanita menghilang. Bagaimana sebenarnya situasinya? Saya baca sih keluarga sempat mencari. Kemudian ada WA masuk dari handphonenya Mbak YTR ini bahwa saya baik-baik saja, saya bekerja, jadi jangan cari saya udah dewasa segala macam lah. Gimana Mas Reza melihat situasi ini? Sesungguhnya saya punya 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan, satu kepada korban dan satu lagi kepada keluarga korban. Pertanyaan kepada keluarga korban adalah begini, yang saya hormati keluarga korban, 3 tahun lalu dan selama 3 tahun terakhir ini, kalian pernah melapor tidak ke polisi? Kenapa pertanyaan itu saya ajukan? Jawaban atas pertanyaan saya ini akan memberikan gambaran kepada kita seberapa serius sesungguhnya masalah ini di mata keluarga korban. Kalau mereka bikin laporan, apa isi laporannya? Kami kehilangan anggota keluarga, atau ada orang yang menculik anggota keluarga kami, atau ada orang yang memperdagangkan anggota keluarga kami. Mas Gaya bisa menangkap ya bobot keseriusan dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Nah, pertanyaan semacam ini ingin saya ajukan kepada mereka. Untuk sekali lagi, tidak hanya dari kacamata korban, tapi dari kacamata keluarga korban, bagaimana mereka sebetulnya melihat situasi ini? Situasi 3 tahun ini sebagai situasi yang menggelisahkan atau tidak? Situasi yang mengharuskan mereka untuk memberikan pertolongan atau tidak? Situasi yang terindikasi pidana atau tidak? Atau jangan-jangan mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Kalau mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa, coba kita dalami lagi. Apa yang menyebabkan mereka menilai ini sebagai situasi yang biasa-biasa saja? Subjektif memang Mas Gaib, tapi saya pribadi ketika ada anggota keluarga yang hilang, terlebih anak perempuan misalnya gitu ya, saya akan melakukan upaya ekstra untuk memastikan anak saya, anggota keluarga saya bisa pulang dalam keadaan sehat secepat-cepatnya. Sehingga secara segala macam bentuk upaya akan saya lakukan. Terutama sekali melapor ke polisi. Bahkan narasi laporan saya boleh jadi akan saya bikin dramatis untuk memberikan penguatan kepada polisi. Supaya polisi mau nyari. Betul, ini masalah yang mendesak, masalah yang genting. Anda tidak punya alasan untuk menunda mengatakan kami menunggu 2 kali 24 jam. Mau tidak bisa. Ini dalam 2 kali 24 jam anak saya bisa hilang ke luar negeri. Bisa seperti itu. Nah, apapun jawabannya, faktanya adalah selama 3 tahun ini sepertinya korban tidak pernah pulang. Ya. Itu artinya apa? Dalam kondisi teraniaya selama 3 tahun, praktis korban tidak punya faktor protektif yang paling fundamental. Faktor protektif yang memungkinkan dia untuk pulang. Faktor protektif yang bersedia untuk mendengar jeritan kesakitan. Faktor protektif yang terpanggil untuk memberikan pertolongan, yaitu keluarga.
Apa penyebab faktor protektif yang sesungguhnya paling fundamental ini justru tidak tersedia? Boleh jadi polisi perlu mencari tahu. Atau, kan kalau kita punya keluarga, kita tahu kebiasaan-kebiasaan. Iya. Kebiasaan kakak adik kita atau kebiasaan anak kita. Iya. Bagaimana menjawab WhatsApp, bagaimana berkomunikasi, santunan segala macam, atau cara dia ber ber bereaksi terhadap sesuatu gitu. Pertanyaannya, ketika ada WA masuk, kan harusnya bisa dideteksi ya bahwa ini beneran yang bersangkutan atau orang lain yang melakukan WA supaya dia nggak usah dicari. Hati yang bertanya-tanya itu sekali lagi hanya mungkin muncul kalau dari pihak keluarga juga menilai, mendefinisikan ini sebagai situasi yang berbahaya. Tapi kalau keluarga korban seandainya menyikapi isi WhatsApp itu sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka jangan-jangan lebih kita ini yang gelisah memperbincangkan hal ini.